sampai waktu yang lama. Nah, ini pengembaraan Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, yang pengembarannya itu dalam rangka untuk mencari orang-orang yang lebih baik dari dirinya sehingga dia bisa mengambil pelajaran dari mereka. Nah, dalam perjalanan itu dia ketemu dengan Nabi Khidir, gitu ya. Nah, terusnya ya, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepadanya Nabi Khidir, hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikuti engkau ala an tu'allimani, ya, atas bahwasanya agar engkau mengajari kepadaku mimma sesuatu ulimta yang mengetahui engkau atau yang diberi ilmu engkau rusda pada satu kebenaran. Jadi Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir, ya, agar dia bisa berkawan dengan Nabi Khidir, bisa selalu bersama-sama dengan Nabi Khidir untuk menimba ilmu, ya. Nah, jadi Khidir ini sebagai ulama mengatakan dia memang seorang nabi. Ada mengatakan dia adalah seorang wali yang memiliki kelebihan-kelebihan, ya. Nah, ada mengatakan dia adalah seorang ulama biasa, ya. Nah, tetapi terkenal dalam kehidupan kita bahwa Nabi Khidir itu punya ilmu laduni, ya. Artinya ilmunya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Tidak pernah belajar tapi dia mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Nabi Khidir juga mengatakan kepada Nabi Musa, ya, kamu tidak akan sabar mengikuti aku, ya, kamu tidak akan sanggup akan selalu mengikuti aku. Sudah dengan seperti itu Nabi Musa, karena dia ingin selalu berkawan dengan orang-orang baik, maka kemudian insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Akhirnya Nabi Khidir mengizinkan Nabi Musa untuk selalu mengawani dirinya. Kemudian dalam perjalanannya, ketika naik kapal, ya, kapal itu oleh Nabi Khidir dilubangi, bagian bawahnya dilubangi. Nah, Nabi Musa protes tuh, kok sampai dilubangi ini kayak tenggelam kapal ini. Memulai ngomong tak, kamu gak bisa sabar kalau aku. Cerita kemana kan? Tidak. Insya Allah saya akan sabar. Mari ngono, mari numpak kapal digolongi. Nah, mendarat, kemudian berjalan. Ya. Nah, ketika ketemu anak kecil, ya, oleh Nabi Khidir anak kecil dibunuh. Nah, Nabi Musa protes mananya. Dipartai bocah kecil pada dosa macam itu dipartai. Mamula semua kontak. Kami rasa sabar orang aku. Ya di sepuro, akhirnya kan mana? Orang laku mana? Kota lesu, ya, nolak, ya. Nah, gapuro, ya, gapuro, doyo. Karena Nabi Khidir tidak ngedekno gapuro. Jadi Nabi Musa, layo. Lampu untuk gapuro itu kayak nanti baru pada duit gimana? Akhirnya iki batas perpisahanku dengan kamu. Kamu tidak akan bisa bersabar mengikuti aku. Nanti akan aku jelaskan. Nah, jadi kenapa kapal itu saya lubangi? Ya, ini masih karena ini masih terkait dengan bagaimana Nabi Musa ingin selalu berkawan dengan orang yang lebih baik, karena di belakang sana ada perompak, ya, yang akan mengganggu orang-orang yang punya kapal. Kalau kelihatan kapal ini baik, maka akan dirampas kapal itu. Nah, saya lubangi supaya perompak tadi itu tidak mengambil kapal ini, karena ini adalah mata pencarian bagi yang punya kapal. Terus ketika anak kecil ini saya bunuh, kenapa? Karena kedua orang tuanya anak ini adalah orang yang soleh, gitu ya. Nah, saya khawatir anak ini akan durhaka kepada orang tuanya. Ya. Nah, kekhawatiran itu bukan semata-mata prasangka dari Nabi Khidir. Memang
memang wahyu ya, ilmu yang diterima itu seperti itu, sehingga anak dibunuh supaya tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Kasihan orang tuanya, kedua orang tuanya soleh. Nah, kalau anaknya nakal akan menjadi beban berat bagi orang tuanya. Nah kemudian kenapa kamu saya ajak untuk menegakkan gapura? Nah karena di bawahnya itu ada hartanya fakir, anak yatim ya. Nah supaya tetap terlindungi harta itu sampai anaknya menjadi dewasa, baru nanti anak itu akan bisa mengelola ya hartanya. Nah, itu ya. Nah, jadi keinginan Nabi Musa ya, selalu bersama orang-orang yang yang baik gitu ya. Nah, ketemu Nabi gitu ya. Tapi karena ketidaksabaran gitu ya. Nah di antara yang menyebabkan tidak sabar itu adalah kata-kata Nabi Musa itu tidak pernah bilang insya Allah sabar, tidak ada ya. Jadi Nabi Musa mengatakan aku pasti akan sabar, akan selalu bisa bersabar. Jadi tidak ada insya Allah gitu. Ini salah satu penafsiran ya, kenapa kemudian Nabi Musa ini tidak sabar dan gagal ya, karena dia terlalu yakin dengan dirinya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu koreksi sebenarnya ya, maka kita pun ketika sesuatu yang belum berjalan maka sebaiknya kita bilang insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah menghendaki gitu ya, sehingga apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 66. Berkati wal asi yuriduna wajah. Wasbir dan bersabarlah engkau nafsaka pada dirimu ma'alladina bersama orang-orang yang berdoa mereka Rabbahu pada mereka bil ghadati pada waktu pagi wal asi dan pada waktu sore yuriduna mengendaki mereka wajhahu ridho Allah. Jadi kita dianjurkan oleh Allah SWT, diperintah oleh Allah SWT selalu bersabar bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah SWT pagi sore ya, dan dia selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan sekalian, kita teruskan hadis yang pertama.